Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawi Pangestu Utami dari kelas Manajemen Dakwah 3A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ketiga, yakni topik dan pernyataan masalah penelitian kuantitatif. Nah, pada kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Alawi Pangestu Utami, dan Maidatul Jannah Fitriah. Langsung saja untuk materi yang pertama, yakni memilih topik dan masalah penelitian. Nah, sebuah penelitian yang baik haruslah berangkat dari masalah. Itu sebabnya di dalam setiap penelitian selalu dimulai dari latar belakang masalah penelitian. Masalah muncul akibat terjadi perbedaan antara fakta empiris, lapangan atau kenyataan dengan kebenaran teoritis atau harapan. Maka, di dalam sebuah penelitian, sebuah masalah yang hadir untuk diteliti menuntut untuk dipaparkan, dianalisis, dan dipecahkan melalui langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tidak semua masalah menjadi topik penelitian. Peneliti dituntut untuk menyaring dan melakukan seleksi terhadap semua identifikasi masalah menyangkut topik. Kemudian, pembahasan yang kedua yakni pertimbangan objektif. Nah, pertimbangan objektif sendiri memiliki makna yakni pertimbangan yang didasari oleh kondisi masalah itu sendiri, dan pada dasarnya peneliti melihat dan dapat mempertimbangkan apakah suatu masalah memiliki kualitas yang bermutu untuk diteliti atau tidak. Suatu masalah bisa dikatakan berkualitas apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nilai penemuan yang tinggi. Dan yang kedua, masalah tersebut dirasakan oleh kebanyakan orang atau masyarakat. Dan yang ketiga, peneliti tersebut bukan peneliti yang melakukan pengulangan atau bisa dikatakan telah diteliti oleh peneliti yang lain. Dan yang keempat, masalah yang diteliti memiliki referensi teoritas yang jelas. Untuk poin yang ketiga, yakni pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan berkisar tentang kredibilitas peneliti atau calon peneliti terhadap apa yang akan ditelitinya. Seperti juga pada pertimbangan objektif, maka apabila ada pernyataan-pernyataan subjektif yang bisa terjawab dengan baik, maka berarti secara subjektif suatu masalah dapat dipilih sebagai masalah penelitian. Karena itu, masalah dipertanyakan berdasarkan yang pertama, apakah masalah tersebut benar-benar sesuai dengan minat peneliti atau tidak? Yang kedua, keahlian dan disiplin ilmu peneliti itu sesuai dengan masalah tersebut atau tidak? Yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan penguasaan teoritis yang memadai atau tidak mengenai masalah
masalah tersebut. Yang keempat, cukup banyak atau tidak hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut. Yang kelima, apakah cukup waktu apabila penelitian tersebut terhadap masalah dapat dilakukan atau tidak. Yang keenam, mengenai biaya. Apakah biaya untuk meneliti masalah tersebut cukup dan tersedia atau tidak? Yang terakhir, apakah alasan-alasan politik dan situasional masyarakat menyambut baik dan menerima peneliti jika penelitian tersebut dilakukan? Untuk poin yang keempat, pertimbangan lain pentingnya suatu masalah. Pentingnya pertimbangan pada suatu masalah ialah peneliti tidak terseret ke dalam lautan persoalan atau bidang-bidang telaah yang begitu luas. Hal ini perlu secara sungguh-sungguh dilakukan, karena bila tidak atau kurang mendapat perhatian, bisa saja seorang peneliti yang sedang bersemangat secara tidak disadari justru berhadapan dengan serentetan kesukaran karena batasan dan ruang lingkup permasalahan penelitiannya belum dibatasi. Dalam sebuah penelitian membutuhkan eksplorasi yang mana sumber topik itu, jika kita dapat membaca lingkungan atau mengetahui seberapa besar potensinya, akan lebih mudah. Dan lebih tegasnya, tidak ada alasan peneliti yang kesulitan dalam menemukan topik. Jadi, kita juga perlu untuk membatasi sebuah ruang lingkup agar kita sendiri tidak kebingungan dalam mencari masalah. Dan kita juga perlu melakukan eksplorasi agar mempermudah kita dalam mencari topik, tapi juga perlu batasan ruang lingkup. Untuk poin yang terakhir, yakni pernyataan masalah. Pernyataan masalah merupakan suatu pernyataan tentang masalah apa yang menjadi pertimbangan penting yang akan diteliti dan merupakan fokus dari semua masalah dalam penelitian. Langkah-langkah pernyataan masalah. Yang pertama, memilih konteks untuk kajian penelitian. Yang kedua, pernyataan masalah persuasif harus menunjukkan bahwa variabel utama dapat diukur dalam beberapa cara. Yang ketiga, pernyataan masalah harus ditutup dengan pertanyaan. Terima kasih, itu tadi pemaparan materi ketiga dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.